Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang PTN. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu siap menghadapi tes UTBK SNBT. Amin. Nah, di video kali ini kalian bakal bahas bagian pengetahuan kuantitatif lagi, yaitu adalah materi fungsi komposisi. Materi ini itu selalu keluar teman-teman di UTBK SNBT dan tentunya ada cara ngerjain super kilatnya. Jadi, let's go kita bahas. Oke, kita masuk ke soalnya, teman-teman. Tapi seperti biasa, kakak mau ngingetin teman-teman nih untuk persiapkan alat tulisnya supaya teman-teman nanti bisa kerjakan dulu soalnya. Jadi pause dulu videonya, teman-teman kerjakan, baru nonton pembahasan soalnya supaya teman-teman makin paham. Oke? Langsung kita baca soalnya untuk soal nomor 1 ya teman-teman ya. Ini adalah soal asli UTBK tahun 2020. Tentunya soal ini kakak ambil dari buku Besti UTBK SNBT ya. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Nah, jika fx sama dengan 2x dikurang 1 dan 6fx kuadrat dikurang f kuadrat x sama dengan 6x kuadrat min x dipenuhi oleh x1 dan x2, maka nilai x1 tambah x2. Oke, ini agak cukup panjang teman-teman pengerjaannya, tapi kalau teman-teman ngerti konsepnya, pasti semua tipe soal yang kayak gini teman-teman bisa babak habis ya. Nah, sekarang kita cari dulu fx kuadratnya, teman-teman. Nah, kan kita udah punya fx-nya itu adalah 2x min 1. Berarti, kalau kita mau cari fx kuadrat, itu tinggal ganti aja x-nya menjadi x kuadrat ya, teman-teman ya. Gitu ya. Berarti kita punya apa? Kita punya 2x kuadrat min 1. Ini adalah untuk si fx kuadrat. Nah, kalau f kuadrat x, ini maksudnya adalah fungsi f-nya dikuadratkan, teman-teman. Beda ya artinya ya. Nah, kita punya fx-nya adalah ini, maka f kuadratnya adalah, ya tinggal kita kuadratkan aja, teman-teman ya. Berarti kita punya apa? 2x min 1 kita kuadratkan. Nah, kalau ada bentuk kayak gini, gimana cara kuadratnya? Nah, sebenarnya secara konsep ini artinya adalah 2x min 1 dikali 2x min 1. Tapi kita harus tahu ya cara kilatnya. Nah, cara kilatnya ini wajib banget tahu karena ini sering banget dipakai ya teman-teman ya. Kalau kita punya A min B kuadrat itu sama aja seperti A kuadrat min 2AB ya plus B kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti dengan cepat kita bisa dapatkan hasil dari 2x dikurang 1 kuadrat itu adalah 2x dikali 2x, karena kan 2x kuadrat ya, berarti 4x kuadrat. Lalu dikurang 2, ya 2-nya dari rumusnya teman-teman. Lalu dikali A, A-nya adalah 2x. Dikali dengan B, B-nya adalah 1 ya teman-teman ya. 2 dikali x berarti dikali 1 di sini ya. Terus ditambah, ditambah ya. Ditambah B kuadrat berarti 1 dikuadratkan teman-teman, berarti adalah 1 ya. Nah, berarti di sini plus 1. Berarti kita punya apa? 4x kuadrat min 4x ya plus 1. Nah, sebenarnya cara ngingetnya gampang sih. Ini dikuadratkan, ini kali ini ya, hasilnya min 4x kan? 2 kali 2x dikali min 1 min 4x, lalu min 1 dikuadratkan jadinya plus 1. Itu cara ingatnya ya teman-teman ya. Oke, berarti kita punya f kuadratnya adalah 4x kuadrat ya, min 4x plus 1. Gitu ya. Nah, sekarang baru kita jabarkan ke yang diketahuinya ini ya. Kita punya 6fx kuadrat min f kuadrat x sama dengan 6x kuadrat min x. Fx kuadrat kita udah punya ya, yaitu adalah yang ini teman-teman. Berarti kita punya 2x kuadrat dikurang 1 min f kuadrat yang ini. Jangan lupa dikurungin ya teman-teman ya, karena di depannya ada negatif. Berarti ini adalah 4x kuadrat min 4x
plus 1 sama dengan 6x kuadrat min x. Nah, ini tinggal kita jabarkan aja. Ini dikali pelangi ya teman-teman ya. Dikali pelangi, jangan lupa, berarti kita punya 6 dikali 2x kuadrat adalah 12x kuadrat. Lalu kita punya 6 dikali negatif 1, yaitu adalah negatif 6. Lalu ini juga sama teman-teman, dikali pelangi semua, berarti min kali 4x kuadrat, min 4x kuadrat. Lalu ada min ketemu min, jadi plus ya, berarti plus 4x. Lalu ada min ketemu plus, jadi min 1, gitu ya. Sama dengan 6x kuadrat min x. Oke. Nah, sekarang kita kumpulkan ya teman-teman ya. 12x kuadrat dikurang 4x kuadrat. Berapa teman-teman? Ya, 8x kuadrat. Dikurang lagi 6x kuadrat ya. Karena kan 6x kuadratnya ke kiri jadi min ya. Berarti 12 dikurang 4x dikurang 4x kuadrat. Berarti 8x kuadrat dikurang 6x kuadrat. Berarti tinggal 2x kuadrat gitu ya. Oke. Lalu di sini ada 4x. Nah, ini min x, pindah ke kiri jadi plus ya. Berarti 4x ditambah x, teman-teman. Berarti 5x ya. Berarti kita punya plus 5x. Oke? Lalu di sini kita punya min 6 dikurang 1. Berarti min 7. Nah, kita punya ini, teman-teman. Lalu yang ditanyakan adalah x1 tambah x2. Nah, ini kita perlu rumus persamaan kuadrat, teman-teman. Nah, rumus persamaan kuadrat juga sama. Selalu keluar di UTBK SNMPTN. Jadi, teman-teman harus tahu. Rumusnya gimana, Kak? Nah, easy sih, teman-teman, rumusnya ya. Rumusnya adalah kalau kita punya fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka x1 tambah x2-nya rumusnya adalah min b per a. Kalau x1 dikali x2-nya adalah rumusnya C per A. Nah, karena yang ditanya adalah x1 tambah x2, maka kita pakai min B per A, teman-teman ya. Nah, sekarang A-nya berapa? A-nya adalah 2, B-nya adalah 5. Nah, yang ditanya adalah x1 tambah x2. x1 tambah x2 itu rumusnya min B per A. Ya, berarti di sini adalah min 5 per 2. Nah, jawabannya mana? Jawabannya adalah yang A. Super easy. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi di soal ini intinya teman-teman harus bisa membedakan ya antara fx kuadrat dengan f kuadrat. Kalau kuadratnya ada di f-nya atau di fungsinya, maka itu artinya adalah fungsinya dikuadratkan, gitu ya. Lalu teman-teman juga harus ingat rumus persamaan kuadrat ini, teman-teman. Minimal x1 tambah x2 sama x1 dikali x2 itu harus tahu banget ya. Karena di sini ya bisa masuk ke materi apa aja. So, harus sudah hafal teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, nah soal nomor 2. Tapi sebelum kakak lanjut ya, tentunya teman-teman sudah tahu ya kakak ngambil soalnya dari mana sih? Yaitu dari buku Besti UTBK SNMPTN tahun 2004 teman-teman. Buku ini udah komplit ya. Buku ini adalah buatan Privat Alfaix dan Maxima. Jadi tentunya buku ini pasti terpercaya dan terupdate ya teman-teman ya. So, tinggal klik aja keranjang. Thank you. Nah, sekarang kita bahas lagi teman-teman untuk soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah tinggal kita cari ya teman-teman ya. Si gx-nya dulu ya. Nah, kita kan punya di sini g2x pangkat 3 sama dengan 10x pangkat 3. Ya, teman-teman ya. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai GHX. Ya, karena ini sama aja kayak GHX ya, teman-teman ya. GOHX itu artinya adalah GHX, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita udah punya HX-nya. Berarti HX-nya tinggal kita substitusi atau kita ganti menjadi 5x plus 2 ya. 5x plus 2. Nah, tapi kita punya fungsinya bukan gx, tapi kita punya fungsinya adalah g2x pangkat 3. Nah, gimana cara mencari gx-nya? Gampang. Ya, kita misalkan aja, ya, ini itu adalah si x ya teman-teman ya. Nah, karena x-nya supaya membedakan antara x sama ini, ya, kita anggap aja 2x pangkat 3-nya adalah sama dengan A gitu ya. Nah, gitu ya. Oke? Nah, berarti kita punya apa? Kita punya G, A sama dengan 10. Nah, di sini teman-teman hati-hati nih. Kita punya X pangkat 3 kan. Nah, semua X-nya harus diganti menjadi A, teman-teman. Bentuk A. Nah, sekarang 10-nya kita buat aja, kita pisah ya. Jangan 10 nulisnya, tapi 5 dikali 2X pangkat 3.
Kenapa, Kak? Nah, karena kita punyanya 2x pangkat 3 di sini. Berarti si 10-nya kita bisa menjadi 5 kali 2. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, berarti apa ini? Ya, berarti ini sama aja kayak 5A min 3. Nah, kita punyalah GA-nya adalah 5A min 3. Kak, tapi ini bukan GX, Kak. Ini A. Ya, sama aja. A-nya kita ganti lagi menjadi X. Boleh, ya. Yang penting, variabel kiri sama variabel kanannya itu sama-sama harus diubah. Ya. Kita ubahnya A menjadi X, boleh. A yang menjadi X min 2 juga boleh. Bebas ya. Nah, berarti kalau kita balikin lagi ke X, kita punya GX-nya itu sama dengan 5X min 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya GX-nya adalah 5X min 3. Kalau G5X plus 2-nya berapa? Ya udah, berarti kedua ruas ini tinggal kita masukin X-nya menjadi 5X plus 2. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita masukin menjadi 5X plus 2, berarti G5X plus 2, X-nya kita ganti menjadi 5X plus 2 ya teman-teman ya. Berarti 5X plus 2. Nah, gitu ya. Jadi si X-nya semua kita ganti menjadi 5X plus 2. Ini tinggal kita kali pelangi, kita punya 25X plus 10 dikurang 3. Berarti kita punya 25X plus 7. Nah, berarti G5X plus 2-nya ya ini. 25X plus 7. Jawabannya adalah yang D, super easy. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk soal nomor 2, kesimpulannya adalah teman-teman harus bisa mengerjakan dari fungsi yang bukan X ya dalam kurungnya menjadi fungsi X. Itu sangat penting ya, konsepnya harus paham. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sebelum akan lanjut ke soal nomor 3, teman-teman, ya buat teman-teman yang belum ada persiapan sama sekali dan pengen dapat tutor yang asik ya, teman-teman bisa ikut kelas online Maxima. Ya, kurang lebih posternya ada di sini ya. Oke. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan segala banyak banget ya manfaat dari mengikuti kelasnya. Nah, teman-teman bisa baca ini ya. Nah, untuk cara daftarnya gampang. Teman-teman tinggal ikuti langkah berikut. Ingat, jangan lupa gunakan kode promo RT 2024 supaya teman-teman dapat diskon yang besar. Oke? Thank you teman-teman semua. Lanjut kita bahas soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah soal asli UTBK tahun 2023, teman-teman ya. Di sini kita diminta untuk menentukan kuantitas P dan Q, gitu ya. Biasanya soal jenis ini tuh banyak teman-teman di pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini si P-nya adalah GHB, untuk B-nya itu min 3 dan plus 3, teman-teman. Oke? Berarti sekarang kita ambil aja dulu untuk B-nya itu sama dengan negatif 3 dulu ya. Berarti kita mau cari GH-3 gitu ya. Nah, kita mau cari ini dulu teman-teman, nilainya berapa. H-3-nya berapa? Bisa dicari dari sini. X-nya tinggal diganti min 3. Ya, tujuan kita soalnya H-3 teman-teman. Berarti H-3-nya itu adalah tinggal min 3 kuadrat plus 1. Min 3 dikali min 3, 9. Ya, 9 tambah 1 berarti 10. Nah, berarti H-3-nya bisa kita ganti menjadi 10, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita ganti. G10-nya berapa? Gitu kan? Nah, G10-nya berapa? Kita udah punya GX-nya ini, teman-teman. Berarti G10-nya berapa? Ya, tinggal diganti aja. X-nya menjadi 10, gitu kan? Akar 10 dikurang 1. Nah, ini adalah GH-3-nya, teman-teman. Nah, sekarang kita harus bandingin nih. GH-3, yaitu akar 10 min 1, itu lebih besar mana sama 3? Nah, akar 10 itu teman-teman, itu adalah 3, sekian. Dari mana Kak 3, sekian? Nah, soalnya teman-teman, kalau kita punya 2 kuadrat, itu kan sama dengan 4 ya. Terus 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Karena si 10 itu letaknya antara 9 sama 16, teman-teman ya. Oke, bener ya? 10 itu letaknya antara 9 sama 16. Nah, berarti si akar 10 itu adalah 3 komaan. Kenapa? Karena letaknya di antara 3 sama 4. Terus akar 11 berapa, Kak? Sama. Akar 11 juga 3 komaan. Akar 11, 12, 13, 14, 15 itu 3 komaan. Nah, kalau udah akarnya lebih dari 16, misalkan 17, akar 18, maka dia 4 komaan. Kenapa? Karena dia letaknya di antara 4 sama 5 nanti. 5 itu kan, 5 kuadrat itu kan 25 ya. Berarti dia 4 komaan kalau dia akar 17, akar 18, akar 19, dan seterusnya. Gitu ya caranya ya.
Berarti nggak perlu pakai kalkulator ya, akar 10 berapa, nggak perlu. Nah, sekarang 3 komaan sekian dikurang 1 berapa? Ya berarti 2 komaan sekian. Nah, 2 koma sekian itu berarti lebih besar mana sama 3? Ya pasti lebih besar 3 kan? Maka di sini kasusnya adalah si Q-nya lebih dari si P. Untuk B-nya min 3, ingat karena di sini B-nya ada 2 ya teman-teman ya. Ada min 3 sama 3. Nah, sekarang kita masukin yang B-nya 3 teman-teman. Ya, kalau B-nya 3 berapa? Nah, kalau B-nya 3 berarti GH3. H3-nya berapa? Tinggal kita cari teman-teman kayak tadi ya. H3-nya berapa? Ya, udah tinggal diganti X-nya menjadi 3. Berarti 3 kuadrat plus 1. Ternyata sama nih. 9 tambah 1, 10 juga. Ya udah berarti ini sama aja kayak G10. Ya G10 ya sama aja sama ini kan? Ya berarti hasilnya sama. Yaitu adalah 2, sekian juga. Yang artinya ya Q-nya juga sama lebih dari P. Nah berarti jawabannya adalah yang P lebih kecil daripada Q, yang B. Super easy. Gitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun kelihatan rumit, ternyata gampang ngerjainnya. Jadi jangan sampai skip duluan. Oke? Kita bahas soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini adalah soal prediksi teman-teman. Untuk tahun 2024. Sekarang kita punya F2X plus 4 ya, sama dengan X kuadrat plus 1. Ya. Terus kita punya GX plus 2-nya sama dengan 3X plus 2. Nah, untuk bentuk soal ini, ingat ya, ini ada cara kilatnya nih teman-teman ya. Sebenarnya persis sama kayak tadi konsepnya ya. Nah, sekarang kita buktikan dulu nih pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama bilang F6-nya sama dengan 2. Apakah benar? Nah, kita mau cari F6 ya teman-teman ya. Nah, kita mau cari F6. Berarti gimana? 2X plus 4-nya harus jadi 6. Berapa X yang harus diinput teman-teman? Gampang cara nyarinya. 2X plus 4 pengen jadi 6. Berarti 2X sama dengan 6 dikurang 4 ya. Berarti 2. Berarti X-nya yang harus diinput adalah 1, teman-teman. Nah, X sama dengan 1 kita input ke si fungsi F-nya. Berarti apa? Ya berarti F2 dikali 1 plus 4 ya, sama dengan 1 kuadrat plus 1. Berarti kita punya F6-nya, ya 2 tambah 4 ya, sama dengan 1 kuadrat itu 1, 1 tambah 1, 2. Berarti F6-nya 2. So, pernyataan 1 benar. Oh, gampang kan ya kalau udah tahu konsepnya ya. Lanjut nih, sekarang kita mau cari G2-nya. Nah, G2 yang mau kita cari. Berarti yang ini pengen jadi 2, teman-teman. Berapa X yang harus diinput? Ya gampang ya sebenarnya, nggak perlu coret-coret ya. Kita langsung input aja X sama dengan 0. Ya, tapi di sini kakak tulis dulu supaya teman-teman paham. X plus 2 pengen jadi 2, berarti X-nya ya 2 kurang 2, 0. Berarti X sama dengan 0 yang diinput ke sini, teman-teman. Oke, berarti kita punya G0 plus 2 sama dengan 3 dikali 0 plus 2. Berarti G2-nya itu sama dengan 3 dikali 0, 0 tambah 2 berarti 2. Nah, G2-nya 2, bukan 8. Berarti nomor 2 salah. Gitu ya. Lanjut nih, nomor 3 ya. Nomor 3, kita mau cari FG4. Nah, berarti awalnya si G4-nya dulu, teman-teman. G4-nya berapa, Kak? Gampang. Supaya ini jadi G4, berapa X yang harus diinput, teman-teman? Nggak perlu coret-coret, gampang kan? X plus 2 supaya jadi 4. Nih, X-nya 2. Ya udah, masukin aja X-nya sama dengan 2. Seizi itu, teman-teman ya. Jadi kakak langsung ya. Karena kan tadi udah kakak tulis ya. X sama dengan 2. Masukin, berarti G2 tambah 2 sama dengan 3 dikali 2 plus 2. Ya, karena X-nya sama dengan 2 ya. G4-nya itu adalah 6 tambah 2, 8. Berarti ini sama aja kayak F8. F8 tinggal kita cari. Ya, supaya ini jadi 8, berapa X yang harus diinput? Ya, kalau teman-teman masih belum kepikiran, ya udah coret-coret aja dulu. 2X plus 4 pengen jadi 8. 2X sama dengan 8 kurang 4. Berarti 4 ya. Berarti X-nya 2. Berarti X sama dengan 2 yang harus diinput, teman-teman. Oke? Berarti F2 dikali 2 plus 4 sama dengan 2 kuadrat plus 1. Tadi kan soalnya X-nya sama dengan 2 ya. Berarti F8 sama dengan 4 tambah 1, 5. Nah, berarti pernyataan 3 benar, karena sama dengan 5. Nah, gitu teman-teman. Oke? Nah, untuk pernyataan 4 seperti biasa. Ini latihan buat teman-teman. Coba teman-teman jawab di kolom komentar. Kalau bisa pakai caranya ya, teman-teman ya. Nanti kakak
bakal kasih pernyataan ya, jawabannya bener atau enggak gitu. Nah, sampai sini dulu teman-teman video dari kakak untuk materi fungsi komposisi. Nah, untuk next videonya ya, teman-teman kita bakal bahas fungsi inverse-nya dan tentunya ada cara seperti kilatnya. Jadi jangan sampai skip video ini dan nyalakan tombol loncengnya dan subscribe juga channel Rian Tian supaya teman-teman update terus video dari Rian ya. Nah, teman-teman, kakak akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.